Halo guys, selamat datang di videoku. Namaku Muhammad Zulfikar Fadila Kamil, dan di video kali ini kita bakal bahas sebuah soal tentang distribusi khusus variabel acak diskrit. Oke, kita langsung masuk aja ke soalnya. Di dalam suatu kotak yang berisi 24 diode, 6 diantaranya terdapat diode yang cacat. Misalkan X variabel random yang menyatakan banyaknya diode yang cacat, yang terkandung di dalam sampel yang berukuran 5, tentukan probabilitasnya tepat 3 diode yang cacat jika samplingnya A with replacement dan B without replacement. Nah, sebelum kita bisa mengerjakan soalnya, kita harus cari datanya terlebih dahulu. Di sini tertulis di dalam suatu kotak berisi 24 diode. Nah, berarti total sampelnya tuh ada 24 ya guys ya, 24 diode. 6 diantaranya terdapat diode yang cacat. Nah, yang cacatnya itu 6, berarti yang nggak cacatnya itu ada 18. 24 kurang 6 ya guys ya. Misalkan X variabel random yang menyatakan banyaknya diode yang cacat terkandung dalam sampel yang berukuran 5. Nah, itu artinya eh, sampelnya 5 ya guys ya. Tentukan probabilitas tepat 3 diode yang cacat. Nah, jadi kita harus menentukan probabilitasnya tepat 3 diode yang cacat. Nah, setelah kita menemukan semua datanya, kita bisa langsung masuk ke soalnya yang pertama ya guys ya. Kasus yang pertama itu with replacement ya guys ya. Untuk with replacement, kita bisa menggunakan distribusi binomial. Distribusi binomial itu apa? Itu adalah sebuah percobaan yang kayak percobaan Bernoulli, tapi lebih dari satu kali. Nah, percobaan Bernoulli itu percobaan yang cuman punya dua hasil. Cuman kalau Bernoulli itu kan satu kali percobaan doang. Kalau distribusi binomial itu lebih dari satu kali. Nah, terus di sini kalau distribusi binomial itu punya variabel P dan Q. Nah, P itu untuk sukses dan Q itu untuk gagal. Nah, lalu P dan Q-nya ini harus bersifat non-negatif ya guys ya. Dan jumlahnya itu harus seimbang antara P dan Q-nya. Seimbang itu kayak gimana? Nah, kayak tadi. Di antara 24 diode itu 6-nya kan cacat. Nah, berarti yang nggak cacatnya itu 18. Nah, itu dari kotak yang sama gitu kan. Nah, terus buat samplingnya itu memiliki sifat with replacement. With replacement itu kita udah ngambil diodenya, terus kita balikin lagi gitu ke kotaknya guys ya. Bisa kita balikin lagi ke kotaknya, itu with replacement. Nah, sesuai dengan soalnya yang tadi WR atau with replacement, maka kita pakai distribusi binomial. Nah, untuk rumusnya sendiri, kita bisa pakai N dan X di dalam kurung dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. N itu adalah jumlah sampelnya ya guys ya. Jumlah sampelnya. Nah, lalu yang di dalam kurung itu kita tinggal dibikin faktorial gitu. Sehingga jadi N faktorial per N dikurang X di dalam kurung yang difaktorialkan dikali X faktorial. Nah, kesananya samain aja guys. Dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Nah, terus tinggal dimasukin angkanya, terus dihitung hasilnya 0,0878906. Tuh. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke kasus yang kedua yaitu without replacement. Nah, untuk yang kasus kedua ini yang without replacement, kita bisa pakai distribusi hypergeometrik. Distribusi hypergeometrik itu apa? Distribusi hypergeometrik itu sebenarnya kayak distribusi binomial, tapi bedanya dia itu without replacement. Jadi kalau kita udah ngambil diodenya, nggak dibalikin lagi ke tempatnya, udah taruh tempat lain gitu. Terus variabelnya pun beda ya guys ya. Kalau di distribusi hypergeometrik itu kita pakai N besar untuk banyaknya trial, terus K besar untuk berhasil atau sukses, lalu untuk gagalnya kita pakai N besar dikurang K. Nah, terus sampelnya sama N. Kita langsung masuk aja ke soalnya guys ya. Langsung masuknya ke cara pengerjaannya guys ya. Untuk itu kita pakai rumusnya kombinasi ya guys ya. Kombinasi antara K besar dan N kecil, lalu dikali dengan kombinasi antara N besar dikurang K dan K dikurang X, lalu dibagi dengan kombinasi antara N besar dan N kecil. Lalu kita tinggal masukin angkanya,
dihitung hasilnya 0,383964 ya guys ya. Nah, kalau ada yang hasilnya beda, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan pada bahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah mampir ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Valentina Sinaga dengan NIM 1101204040667. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja individu saya pada mata kuliah Propstat. Nah, di sini saya dapat soal, panggilan via telepon yang masuk ke pusat pengaduan memenuhi proses Poisson dengan rata-rata masuk 2,5 panggilan per menit. Hitung peluang bahwa yang pertama, kita disuruh mencari tidak lebih dari 4 panggilan masuk dalam 1 menit. Nah, jadi notasi yang diketahui itu, X berdistribusi Poisson dengan lambda 2,5. Kenapa lambdanya bisa dapat 2,5? Karena di soal udah dijelasin rata-rata masuk 2,5 panggilan per menit. Rata-rata di sini itu sama dengan nilai lambda. Kemudian di sini ada rumus yang udah ditetapkan, sehingga kita bisa memperoleh peluang dalam kurung X kurang dari sama dengan 4. Kenapa kurang dari sama dengan 4? Karena di soal kita disuruh mencari tidak lebih dari 4 panggilan masuk. Selanjutnya, kita harus mencari nilai fx0 sampai fx4. Sehingga peluang dalam kurung X kurang dari sama dengan 4 sama dengan E pangkat min 2,5 dikali 2,5 pangkat 0 per 0 faktorial. Kenapa bisa dapat min 2,5? Karena di sini kan di rumusnya itu kita disuruh E pangkat min lambda. Nah, lambdanya itu 2,5 sehingga dapat min 2,5 sampai E pangkat min 2,5 dikali 2,5 pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, nilai yang diperoleh itu 0,8912. Untuk soal yang selanjutnya, kurang dari 5 panggilan masuk dalam 1 menit. Diketahui notasinya itu X berdistribusi Poisson dengan lambda 2,5. Lambdanya masih 2,5. Ini juga masih ada rumus-rumus yang sudah ditetapkan, sehingga kita memperoleh peluang dalam kurung X kurang dari sama dengan 4. Sama seperti tadi, kita harus mencari nilai fx0 sampai fx4-nya dulu. Nah, jadi di sini kita peroleh E pangkat min 2,5 dikali 2,5 pangkat 0 per 0 faktorial sampai E pangkat min 2,5 dikali 2,5 pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, hasil yang diperoleh itu 0,8912. Kemudian untuk soal selanjutnya, yang C, lebih dari 10 panggilan masuk dalam selang waktu 6 menit. Nah, di sini kan waktunya itu udah berubah ya, udah bukan 1 menit lagi, tapi 6 menit. Jadi, kita harus cari nih, jadi notasinya itu X berdistribusi Poisson dengan lambda. Di sini lambdanya itu jadi 15. Kenapa? Karena kita harus cari nilai turunan lambdanya dulu. Nah, karena waktunya 6 menit, jadi di sini kita kali 6 kali lambda. Lambda awalnya itu kan 2,5. Jadi 6 dikali 2,5 sama dengan 15. Kemudian di sini ada rumus-rumus yang sudah ditetapkan, maka kita bisa memperoleh peluang dalam kurung X lebih dari 10 sama dengan 1 dikurang 1 dikurang P dalam kurung X kurang dari sama dengan 10. Di mana peluang X kurang dari sama dengan 10 sama dengan P dalam kurung X per 0 ditambah P dalam kurung X per sama dengan 1 sampai P dalam kurung X sama dengan 10. Terus kita masukkan lagi angka-angkanya ke dalam rumus. Nah, sehingga diperoleh nilai P dalam kurung X kurang dari 10 sama dengan 0,11896. Maka, nggak cuma sampai di sini aja ya, karena kan di sini yang kita cari itu bukan nilai X kurang dari sama dengan 10, tapi yang kita cari itu peluang X lebih dari 10. Jadi, kita masukkan lagi, P dalam kurung X sama dengan 10, sama dengan 1 dikurang P dalam kurung X kurang dari sama dengan 10. Jadi 1 dikurang nilai
peluang X kurang dari sama dengan 10 itu kan 0,1189. Jadi 1 dikurang 0,11896 itu hasilnya 0,88154. Nah, nilai ini yang saya dapatkan ini dari cara hitung manual, bukan dari tabel Poisson. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bastian Firman Sibarani dengan NIM 110120435. Di sini kita akan membahas mengenai tugas 10 untuk nomor 3. Tentukan nama distribusi dari perubahan acak X, hitung besar X, var X, dan P, X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 2, jika perubahan acak X memiliki M-gap sebagai berikut. Nah, untuk pertama, MXT sama dengan 0,45 ditambah 0,55 IT. M-gap ini termasuk pada distribusi Bernoulli. Di sini kita akan tahu distribusi Bernoulli itu ada P sebagai sukses dan Q sebagai failure. Untuk P-nya kita dapatkan 0,55. Di sini kita bisa mencari Q-nya yaitu dengan cara Q sama dengan 1 kurang P. Maka kita dapatkan 1 kurang 0,55 sama dengan 0,45. Nah, untuk yang kedua yaitu varian. Di sini kita mencari varian dengan cara P dikali 1 dikurang P. Maka 0,55 dikali 1 dikurang 0,55 sama dengan 0,55 dikali 0,45. Maka didapatkan hasilnya untuk var X 0,2475. Yang ketiga, untuk P, X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 2. Pertama-tama kita untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, yaitu dengan cara ini, maka kita dapatkan 0,55. Dan untuk X sama dengan 2, dengan cara yang sama, maka kita dapatkan hasilnya 0,6722. Maka P, X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 2 sama dengan 0,55 ditambah 0,67, maka didapatkan hasilnya 1,22. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu MXT sama dengan 4 dalam kurung E kuadrat dikurang 1 tutup kurung. Inilah termasuk pada distribusi Poisson. Untuk lambdanya kita dapatkan 4. Nah, pada untuk distribusi Poisson ini, untuk parameter lambdanya yaitu lebih besar daripada 0. Di sini kita dapat lambda yaitu lambda sama dengan 4. Nah, kita bisa masuk pada bagian X, yaitu didapatkan 4. Untuk var X, di sini juga didapatkan 4. Dan untuk yang ketiga ini, untuk Px-nya, dapat kita lihat pada rumusnya di sini, E min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Maka di sini E min 4 dikali 4 per 1 faktorial. Maka didapatkan 0,0732 untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2, untuk cara yang sama, didapatkan 0,1456. Maka P, X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 2, maka didapat 0,2188. Nah, sekarang bisa kita lanjut pada nomor 3. MXT sama dengan dalam kurung 0,3 ditambah 0,7E tutup kurung dikali 8. Distribusinya termasuk pada binomial. Di sini terdapat N sama dengan 8. Di sini pada peluangnya, untuk peluang yang terikat pada variabelnya ini, kita dapat 0,7. Dan lalu untuk Q-nya, kita dapatkan dari Q sama dengan 1 dikurang P,
maka kita dapatkan 0,3. Kita masuk pada yang pertama, yaitu X. Untuk X-nya ini, N dikali P sama dengan 8 dikali 0,7, maka hasilnya dapat 5,6. Untuk var X, yaitu N dikali P dikali Q, maka 8 dikali 0,7 dikali 0,3, hasil yang didapatkan 1,68. Nah, untuk yang ketiga, di sini kita memakai cara Pxx sama dengan C Nx P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Maka untuk X sama dengan 1, C 81 0,7 pangkat 1 dikali 0,3 pangkat 7. Maka 8 faktorial per 7 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,7 dikali 0,0002187. Maka hasil yang didapatkan untuk X sama dengan 1 yaitu 0,00122472. Maka kita bulatkan kepada 0,01. Sama pada X sama dengan 2. Di sini 8 faktorial per 6 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,49 dikali 0,000729. Maka hasil yang didapatkan yaitu 0,1000188. Atau bisa kita buat 0,1. Maka hasil dari P, X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 2, sama dengan 0,01 ditambah 0,1 sama dengan 0,11. Nah, untuk yang D, yang terakhir, MXT sama dengan 2 dalam kurung 2/3 IT ditambah 1/3. Distribusi ini termasuk pada Bernoulli. Dari yang pertama saya jelaskan bagaimana kita mendapatkan P dan Q-nya. Yang pertama, IX sama dengan P. P yang kita dapat yaitu 2/3. Dan untuk varian P dikali Q, 2/3 dikali 1/3, yaitu 2/9. Dan untuk PX, PX-nya yang untuk X sama dengan 1, dapatkan 4/9, dan untuk X sama dengan 2, dapatkan 4/3. Maka P, X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 2, sama dengan 4/9 ditambah 4/3, sama dengan 16/9. Atau dalam bentuk desimal kita dapatkan 1,777. Sekian dari pembahasan untuk tugas 10 untuk nomor 3. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada perbedaan pendapat, maka bisa sharing-sharing untuk jawaban. Sekian dan terima kasih.